Tuhan, tolonglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga hari ini semuanya sehat dan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita memasuki pelajaran 2. Mari mengenal nama Allah dan kitabnya. Dengan subpelajaran, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan kita apabila kita ingin mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda lainnya, maka yang kita tanyakan pertama kali adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut namanya 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya yaitu nama-nama yang baik dan indah. Dari 99 Asmaul Husna tersebut, yang akan kita pelajari di kelas 5 semester 1 ini yaitu hanya 4. Apa saja itu? Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Sekarang mari perhatikan penjelasannya satu persatu dari 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat kita hindari. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberi hidup kepada makhluknya. Hidup dan mati berada di tangan atau di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, banyak kita lihat orang yang sedang mengalami sakit berat, namun Allah masih berkehendak memberi kesembuhan kepadanya. Namun kita lihat pula banyak orang yang badannya masih sehat walafiat, namun kita dengar dia sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam ya, ada karena penyakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pelajaran kepada manusia agar tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa. Esa itu bisa kita artikan juga satu atau tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, Qul huwallahu ahad, yang artinya
Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Selanjutnya, bagian kedua dari mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda, jika kita ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berperilaku dan bersikap dengan cara mengamalkan Asmaul Husna yang kita pelajari. Yang pertama, Al-Mumit. Masih ingatkah Ananda apa artinya Al-Mumit? Ya, benar. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Kematian itu adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Jika kita ingin kebahagiaan tersebut, maka kita harus melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selain itu, kita juga menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Seperti apa? Berperilaku yang tidak baik seperti dengki, mencuri, dan lain sebagainya. Yang kedua, Al-Hayyu. Masih ingat apa artinya Al-Hayyu? Benar, Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Bagaimana kita berperilaku dan bersikap dalam kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu makan dan minum secara teratur dan tidak berlebihan. Kemudian menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Yang ketiga, Al-Qayyum. Masih ingat artinya Al-Qayyum? Ya, Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pelajaran kepada manusia agar tidak selalu bergantung kepada orang lain. Ananda yang di kelas 5, jika Ananda berada di rumah, mesti bisa melaksanakan pekerjaan rumah secara mandiri. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan buku-buku pelajaran, kemudian membersihkan rumah, membantu orang tua. Selain itu, mengambil pakaian sendiri, kemudian mengambil sarapan sendiri, dan lain sebagainya. Yang keempat, Al-Ahad. Tentu kamu sudah tahu arti Al-Ahad ya. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Allah itu Esa. Allah itu tunggal. Allah itu satu. Tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dan mandiri. Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar kita tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, dan juga mengerjakan PR. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.